Selamat datang di video kedua mengenai persiapan dan prinsip dalam melaksanakan PFA. Sebelum kita menerapkan langkah-langkah PFA, kita perlu memahami beberapa hal. Pertama, siapakah yang membutuhkan pertolongan PFA? PFA adalah untuk orang yang merasa sangat tertekan dan barusan mengalami atau terpapar kejadian krisis yang berat. Kejadian krisis dapat berupa perang, bencana alam, kebakaran, atau kekerasan interpersonal seperti kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan lain sebagainya. Respon individu terhadap situasi krisis berbeda-beda. Ada yang bereaksi secara lebih intens, ada pun yang bereaksi dalam level yang sedang. Hal ini tergantung pengaruh dari berbagai faktor dalam kehidupannya, misal bentuk dan intensitas kejadian krisis yang dialami, atau dukungan dari orang lain, riwayat kesehatan mental pribadi dan keluarga, dan berbagai faktor lainnya. Pasca mengalami atau menyaksikan kejadian traumatis, sangat wajar apabila seseorang menunjukkan reaksi terhadap kejadian tersebut. Bayangkan saja apabila kita baru kehilangan anggota keluarga kita, tidak mungkin di hari berikutnya kita langsung kembali ceria seperti sebelumnya. Reaksi ini kita sebut sebagai reaksi normal terhadap hal abnormal. Sehingga apabila kita melihat bahwa pasca kejadian traumatis ada orang yang menunjukkan reaksi semisal lebih banyak terdiam, merenung, dan menyendiri, maka kita harus waspada namun tidak perlu langsung bertindak untuk menyembuhkan hal tersebut. Karena sekali lagi, reaksi tersebut adalah reaksi yang normal terhadap hal yang abnormal. Lalu apa tugas kita ketika menemui orang yang baru mengalami hal tersebut? Tugas kita adalah memberikan dukungan atau support ketika dibutuhkan oleh orang tersebut. Bentuk dukungan yang bisa kita berikan meliputi menyediakan dukungan dan layanan praktis yang mendasar yang tidak mengintervensi. Bisa juga menilai atau asesmen kebutuhan dan kekhawatiran seseorang. Kita juga bisa membantu orang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kita bisa mendengarkan orang tersebut, namun kita tidak boleh memaksa mereka untuk bercerita. Kita bisa menenangkan orang dan membantu mereka untuk merasa lebih tenang. Kemudian kita juga membantu orang untuk terhubung dengan informasi atau layanan dan dukungan sosial. Kita juga harus melindungi mereka dari bahaya lain. Belum tentu ketika memberikan PFA kita harus melakukan semua hal yang telah saya sebutkan sebelumnya. Namun, PFA dapat meliputi berbagai hal tersebut. Harapannya dari memberikan PFA, maka orang tersebut akan merasa lebih aman, terhubung dengan orang lain, tenang, dan penuh harapan. Selain itu, mereka menjadi tahu bahwa mereka memiliki akses terhadap dukungan sosial, dukungan fisik, dan emosional. Dan mereka juga merasa mampu untuk menolong diri sendiri sebagai individu dan bagian dari komunitas. Perlu ditekankan bahwa PFA ini bukanlah sebuah intervensi atau misal obat untuk masalah psikologis, sehingga bukan hanya profesional namun orang pada umumnya yang telah paham dengan PFA dapat melakukannya. PFA ini juga tidak sama dengan konseling dengan profesional dan tidak sama dengan debriefing, di mana PFA tidak membutuhkan korban untuk menceritakan ulang kejadian traumatis tersebut. PFA tidak meminta seseorang untuk menganalisis atau melihat kembali apa yang terjadi pada mereka dan urutan kejadian kronologis, seperti itu tidak memaksakan. PFA juga tidak memaksa seseorang untuk bercerita tentang kejadian yang mereka alami. Ada beberapa prinsip yang harus kita ingat dan ikuti ketika menerapkan PFA, yakni pertama keamanan, kedua harga diri, dan ketiga hak asasi mereka. Prinsip keamanan berkaitan dengan usaha kita untuk memastikan bahwa orang yang kita bantu ada dalam kondisi yang aman dan terlindungi dari bahaya fisik maupun psikologis. Kita juga berusaha agar tindakan kita tidak justru meningkatkan resiko bahaya terhadap orang tersebut. Yang prinsip harga diri adalah upaya kita untuk tetap memperlakukan orang lain dengan menjaga harga diri mereka dengan cara memperhatikan adat dan norma sosial yang berlaku pada masyarakat tersebut.
Terakhir, kita perlu turut memperhatikan hak-hak orang yang membutuhkan bantuan, yakni mereka berhak untuk mendapatkan akses terhadap bantuan tanpa adanya diskriminasi. Sehingga upaya kita adalah membantu orang untuk mendapatkan hak dalam mengakses bantuan yang tersedia. Terakhir, ada beberapa hal yang penting yang perlu Anda ingat mengenai bantuan PFA. Pertama, ingat bahwa selama memberikan bantuan, Anda perlu bersikap jujur dan dapat dipercaya. Jangan mengambil keuntungan dari peran Anda dan jangan melebihkan kemampuan Anda. Anda perlu menyadari bahwa ada batasan dari bantuan yang dapat diberikan. Jangan memberikan janji-janji dan informasi palsu. Anda perlu melakukan persiapan sebelum memberi bantuan agar dapat memberikan informasi yang tepat. Anda juga tidak dapat memaksakan seseorang untuk menerima bantuan, termasuk tidak memaksakan seseorang untuk bercerita kepada Anda. Apabila seseorang menolak bantuan Anda, jelaskan kepada mereka bahwa mereka tetap dapat mengakses bantuan Anda di lain waktu. Anda juga perlu untuk menghargai privasi dan kerahasiaan yang diceritakan orang kepada Anda. Terakhir, bersikaplah dengan adil tanpa mendiskriminasi atau menghakimi dan berusaha sebaik mungkin untuk mempertimbangkan budaya dan norma sosial yang berlaku, usia dan jenis kelamin seseorang. Pada video berikutnya, kita akan membahas mengenai langkah pertama PFA, yakni look atau melihat dan mengamati.